lihat kesehatan reproduksi. Jadi saya bertim dengan Bu Nisa ini ya. Jadi Bu Nisa sudah menyelesaikan temuan 1 sampai dengan 8 sampai UTS ya. Oke, untuk tugas saya tes pro ini saya akan memberikan tugas ya. Tugas makalah ya. Saya akan menjelaskan ya tugas yang Anda nanti buat. Jadi menyusun makalah mengenai materi case pro kesehatan reproduksi masyarakat. Yang pertama, remaja yang pernah melakukan aborsi. Jadi Anda membuat makalah nanti remaja yang pernah melakukan aborsi. Apakah ini nanti remaja belum menikah atau sudah menikah? Tapi pada saat dia misalnya orang yang sudah menikah ya, dulunya pernah melakukan aborsi. Jadi sebelum menikah, dia pernah melakukan aborsi. Atau sekarang ini masih bujang ya, atau remaja melakukan aborsi, pernah melakukan aborsi. Kenapa ini kita tanyakan sama mereka? Karena ini satu perbuatan ilegal ya, ilegal untuk Indonesia ya. Jadi aborsi ini bagi remaja itu ilegal untuk masyarakat Indonesia. Tapi aborsi yang dilakukan oleh pasangan usia subur dengan catatan bahwa itu ada keputusan dari dokter. Jadi pasangan usia subur yang melakukan aborsi harus dengan persetujuan dokter ya, bukan persetujuan dukun beranak. Jadi yang dilegalkan adalah persetujuan dokter, persetujuan bidan misalnya, bukan bidan dukun beranak. Ya. Jadi materi ini nanti akan mencari apa sih akibat dari aborsi. Jadi pra, sebelum aborsi, dan sesudah aborsi. Nah, tentunya setelah aborsi ada dampak-dampak yang dialami oleh yang bersangkutan. Jadi remaja yang pernah melakukan aborsi, itu ada dampak negatif yang dirasakan, yang dialami, apakah itu dampak psikologi, dampak agama, dampak sosial, budaya, dan sebagainya. Itu dampak yang dialami bagi orang yang pernah melakukan aborsi. Itulah nanti yang Anda cari materi-materi tentang aborsi. Dampak yang dilakukan oleh remaja ini apa? Aborsi ini ilegal ya. Ilegal untuk Indonesia. Tapi banyak yang melakukan, para remaja-remaja kita ini ya. Jadi umur 17 tahun ke bawah, 18 tahun, bahkan mahasiswa ada yang melakukan aborsi. Sampai misalnya anaknya dibuang di kloset, dibuang di pot bunga. Ini kan perilaku-perilaku yang berdampak dari adanya hubungan yang tidak terbatas.
hubungan atau norma-norma yang dilanggar oleh para remaja. Sehingga dia memutuskan untuk aborsi. Itu materi yang Anda cari nanti. Jadi remaja yang pernah melakukan aborsi atau yang sekarang ini sudah menikah, tapi sebelum dia menikah pernah melakukan aborsi. Ya. Itu nanti di cross check istilahnya ya, ditanyakan apa yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi nanti Anda mencari. Yang kedua, pasangan infertilitas. Apa itu pasangan infertilitas? Adalah pasangan yang, ini pasangan ya, yang remaja itu bisa sendiri ya. Di pasangan infertilitas ini adalah pasangan yang sampai saat ini belum memiliki anak. Perkawinannya sudah lebih dari 1 tahun. Perkawinan lebih dari 1 tahun, tapi belum ada tanda-tanda kehamilan. Jadi pasangan ini hubungan seksualnya normal, tapi sudah lewat 1 tahun, dari 1 tahun lebih belum memiliki anak. Jadi nanti Anda menanyakan, mencari apa sih faktor-faktor penyebab terjadinya infertilitas bagi pasangan usia subur. Jadi infertilitas ini ada infertilitas sekunder, ada infertilitas primer. Ada infertilitas sekunder dan ada infertilitas primer. Apa itu infertilitas primer? Adalah orang yang pasangan yang memang tidak pernah hamil. Jadi selama pernikahannya, perkawinannya, belum pernah merasakan yang namanya hamil. Itu dikatakan infertilitas primer. Dari 1 tahun lebih, tapi belum pernah ada tanda-tanda kehamilan. Sedangkan infertilitas sekunder, pasangan yang sudah pernah hamil ya, pernah hamil misalnya 3 bulan atau 1 bulan, 2 bulan, tapi terjadi keguguran atau terjadi aborsi. Dan sampai saat ini belum pernah hamil lagi. Jadi itu namanya infertilitas sekunder. Jadi nanti Anda mencari datanya mengenai tentang infertilitas. Jadi infertilitas ini melibatkan pasangan suami istri. Apakah misalnya suaminya yang mandul, atau istrinya yang mandul, atau kedua-duanya. Kedua-duanya mandul. Ya. Tidak bisa tidak bisa hamil ya. Artinya tidak bisa terjadi konsepsi. Dikatakan dengan pasangan infertilitas. Jadi pasangan yang tidak dalam 1 tahun pernikahannya, lebih dari 1 tahun, belum ada tanda-tanda kehamilan. Itu dikatakan dengan infertilitas. Infertil artinya ketidaksuburan. Kalau fertil itu subur. Fekunditas atau kesuburan. Itu infertilitas. Dan nanti mencari datanya ya. Yang ketiga, pasangan yang pernah mengalami KDRT. Apa itu KDRT ya? KDRT, jadi pasangan yang pernah mengalami KDRT. Nah, sekarang ini kan banyak terjadi KDRT di dalam satu rumah tangga. Ya. Nah, ini KDRT ini terkait juga dengan persoalan pidana. Jadi nanti Anda akan mencari
materi-materi tentang kasus-kasus KDRT di Indonesia. KDRT ini dampaknya terhadap perempuan, ya. Jadi remaja yang pernah melakukan aborsi, pasangan infertilitas, pasangan yang pernah mengalami KDRT ini terkait dengan perempuan, ya. Jadi terkait dengan masalah, jadi korbannya yang mengalami, korbannya adalah perempuan. Ya kemungkinan biasanya kalau misalnya infertil, ya, berarti yang disalahkan siapa? Yang disalahkan biasanya perempuan, ya. Jadi banyak ke perempuan daripada ke laki-laki atau pasang atau suaminya, ya. Jadi pasangan yang pernah mengalami KDRT. Jadi apa sih KDRT itu? Apa penyebabnya, ya? Banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi. Nanti Anda mencari teori-teorinya, ya. Kekerasan dalam rumah tangga, ya. Kekerasan dalam rumah tangga ini sudah, kalau dia melapor kepolisian, itu masuk dalam ranah pidana. Tapi ini delik aduan, ya. Jadi di Indonesia ini banyak sebenarnya terjadi KDRT di dalam rumah tangga, tapi tidak jarang dilaporkan. Jadi perempuan mengalami KDRT tapi dia tidak mau melaporkan, suaminya, ya. Nah, ini yang perlu kita misalnya gali, apa sih penyebab dari KDRT itu sendiri. Yang keempat, penggunaan kontrasepsi mantap, MOW atau MOP. Jadi akseptor yang menggunakan kontrasepsi mantap itu dikatakan dengan operasi medis operasi pria atau medis operasi wanita. Dikatakan dengan sterilisasi, ya. Jadi kalau laki-laki namanya vasektomi, singkatan dari fascicula seminalis. Kalau perempuan namanya tubektomi, tuba palopi, ya. Jadi saluran telur dari ovum ke saluran telur ke rahim, uterus, namanya tuba palopi. Tubektomi dan vasektomi. Kalau laki-laki namanya vasektomi, pemutusan saluran testis, ya, dari testis ke tempat penampungan, namanya vasektomi. Fascicula seminalis di tempat jadi kantung, ya, kantung sperma, namanya fascicula seminalis. Itu Anda nanti mencari, ya, jadi penggunaan kontrasepsi mantap. Karena ini termasuk dalam alat kontrasepsi yang permanen, ya. Misalnya nanti ditanyakan orang-orang yang pernah melakukan, yang pernah menggunakan, yang menggunakan, bukan yang pernah, ya, tapi menggunakan alat kontrasepsi mantap. Yang kelima, orientasi seksual. Ada LGBT, ada tahu LGBTQ. Ini Anda sering dengar, ya, sering baca. Ini orientasi seksual, LGBT atau LGBTQ. Apa sih dampaknya, ya? Dampak sosial, psikologi, dampak budaya, dan sebagainya, ya. Kalau di Indonesia ini masih ilegal, ya. Di Indonesia ini ilegal. Organisasi ini ilegal, ya. Jadi orientasi seksual, jadi orang-orang yang punya orientasi terhadap jenis kelamin yang sama
atau misalnya kalau istilah di Indonesia, istilahnya adalah homoseksual ya. Jadi ada juga straight. Dari sini misalnya lesbian, ada gay, ada bi, ya, biseksual, artinya dia menyukai kedua jenis kelamin, ya, atau transgender. Ada ki, ki ini singkatan dari apa? Artinya kir. Kir itu adalah orang yang sebenarnya dia memiliki orientasi yang sama, tapi dia belum masuk dalam organisasi ya. Sebenarnya LGBT ini adalah organisasi ya. Organisasi kalau di negara sana itu termasuk legal ya, diakui. Tapi kalau di Indonesia itu belum bisa diterima oleh masyarakat. Tapi ini banyak ya. Masih bermain di balik layar. Yang keenam, pasangan yang menikah di bawah umur, pernikahan dini, di bawah usia 19 tahun, karena aturan sekarang ini diperbolehkan menikah laki dan perempuan itu umur 19 tahun ke atas. Itu aturan baru mengenai tentang undang-undang perkawinan. Jadi 19 tahun ke atas. Kalau di bawah 19 tahun, itu dianggap menyimpang dari aturan, ya, melanggar aturan. Ya. Kalau 18 tahun dia menikah, itu melanggar aturan. Dan ini tentunya ada dampak yang ditimbulkan. Jadi orang yang menikah pada usia muda, tentunya banyak faktor yang dirugikan. Merugikan dirinya sendiri, misalnya dari aspek pendidikan, dari aspek ekonomi, dari aspek sosial. Ya. Itu banyak dampak yang ditimbulkan orang-orang yang menikah di bawah umur. Tidak semuanya orang yang menikah di bawah umur itu mengalami dampak negatif, tapi umumnya kita melihat orang-orang yang menikah di bawah usia 19 tahun, yaitu misalnya mungkin dari aspek biologisnya dewasa, tapi dari aspek sosialnya belum dewasa. Ya. Mungkin misalnya dari aspek ekonomi, belum pendapatannya belum menetap dan sebagainya, sehingga dia kemungkinan bisa menyebabkan namanya perceraian. Nah, rata-rata perceraian di Indonesia adalah orang yang mengalami usia perkawinan dini, ya, karena masih mentalnya masih istilah labil ya, belum bisa menerima tantangan-tantangan, kalau sedikit langsung kata cerai. Ya. Nah dari keenam inilah nanti akan kita bahas dalam diskusi ya, dalam diskusi kita nanti. Anda nanti mempresentasikan makalahnya dari 6 ini. Dari 6 tema. Tema yang terkait dengan kesehatan reproduksi. Jadi semua umumnya terkait dengan masalah perempuan ya. Perempuan yang disalahkan. Jadi kalau misalnya remaja ini semua adalah perempuan yang melakukan aborsi kan, laki-laki nggak ada yang melakukan aborsi. Jadi perempuan lagi yang mengalami dampak negatif karena akibat dari perilaku laki-laki. Nah di sini dalam kesehatan reproduksi ini bagaimana perempuan bisa ikut ya, ikut berpartisipasi di dalam menentukan arah rumah tangganya. Walaupun di Indonesia ini namanya budaya patriarki gitu ya. Laki-laki yang menentukan ya, laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga harus
ikut berpartisipasi, ikut memberi saran dan sebagainya. Jadi kalau misalnya suaminya melarang untuk ikut kontrasepsi, melarang menggunakan alat kontrasepsi, maka perempuannya juga harus memberikan pengertian kepada suaminya bahwa alat kontrasepsi ini penting karena misalnya umurnya juga sudah tua, misalnya umur 35 tahun, 40 tahun, masih suaminya masih ingin punya anak. Tapi dia tidak melihat kondisi dari istrinya. Ya. Istrinya misalnya sakit-sakitan, dia tidak peduli ya. Yang penting keinginan laki-laki mau tambah anak lagi, tambah. Nah biasanya perempuan kan ikut, apa kata suami. Nah di sini, di dalam kesehatan reproduksi masyarakat ini, diharapkan perempuan ikut memberikan saran untuk demi kesehatannya sendiri. Jadi jangan hanya berpatokan kepada suami ya, tapi juga harus bahwa istrinya ini misalnya ada penyakit degeneratif ya, penyakit hipertensi, penyakit diabetes dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan untuk hamil, dan itu resiko tinggi. Dan ini juga yang menyebabkan di Indonesia ini tingkat kematian ibu melahirkan, ibu nifas itu tinggi ya, masih 300 per 100.000 kelahiran hidup. Karena ketidakberdayaan, ketidakmampuan perempuan untuk ikut memberikan saran atau ikut menjelaskan kepada keluarganya bahwa saya ini tidak mampu lagi untuk hamil. Saya harus memberikan, jangan menurut 100% kepada suami. Karena suami istri ini adalah sejalan ya. Duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Artinya saling mengingatkan, saling memberikan informasi, saling saling terbuka satu dengan yang lain. Nah ini tujuan daripada kesehatan reproduksi ini adalah bagaimana perempuan Indonesia bukan mengubah kodratnya. Karena kodrat wanita adalah hamil ya. Melahirkan, menyusui, itu adalah kodrat. Tapi ada kodrat yang lain yang perlu diingatkan oleh masyarakat, oleh suami dan sebagainya. Apa kodrat yang lain? Misalnya perempuan bukan hanya misalnya melahirkan, menyusui dan sebagainya, itu kodratnya tidak bisa diubah. Itu sudah dari sananya ya. Tapi misalnya ada hal-hal yang lain, misalnya ikut memberikan saran, ikut mengingatkan suaminya dan sebagainya, nah itu adalah hak yang sama. Jadi kalau misalnya istrinya lagi sakit-sakit, suami juga harus prihatin, ya harus empati kepada istrinya, ya. Diingatkan suaminya. Ini istrinya sudah sakit-sakitan, mengurus anak dan sebagainya, suaminya lagi mau diurus dan sebagainya. Ini perlu pengertian dari suami untuk pasangan suami istri ya. Anda nanti bisa membaca 8 fungsi keluarga. Ya. Jadi bagaimana meningkatkan ketahanan keluarga. Itu ada 8 fungsi keluarga. Untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi jangan hanya misalnya jadi lip sync ya, di bibir saja ya. Tapi juga harus diaplikasikan. Jadi 1 sampai 6 ini tema yang kita nanti bahas. Dan nanti juga saya tambah materi-materi yang lain. Teknis pembuatan laporannya. Yang pertama membuat 1 kasus video on the spot dengan durasi 5 menit sesuai topik yang dipilih. Itu 6 tadi itu kelompok 1 sampai kelompok 6 ya.
Jadi kelompok 1 misalnya mengambil remaja aborsi. Jadi nanti mencari satu orang, satu saja ya, satu saja respondennya itu diwawancarai sesuai dengan topik yang dipilih ya. Yang kedua, membuat makalah setopik yang dipilih. Jurnal Kespro minimal 5. Jadi materi-materinya itu diambil dari jurnal Kespro atau jurnal kesehatan yang lain ya. Terkait dengan materi Anda. Jadi bukan hanya Kespro saja, tapi banyak jurnal-jurnal yang lain terkait dengan tema-tema yang kita pilih ini ya. Jadi minimal 5 jurnal ya. Apakah nanti misalnya Anda menemukan di jurnal Kespro atau di jurnal-jurnal yang lain. Minimal mengambil 5 ke atas. Berarti 5, 6, 7 bisa 10 dan sebagainya. Tergantung kebutuhan. Jadi membuat video dan makalah satu topik ya. Jadi temanya aborsi, videonya aborsi, dan makalahnya juga terkait dengan aborsi. Ada 6 topik, berarti 6 kelompok. Yang keempat, dipresentasikan pertemuan yang ke-11. Sekarang ini kita pertemuan yang ke-9. Nanti pertemuan ke-10 saya akan memberikan materi. Dan pertemuan ke-11, dan mudah-mudahan ada yang sudah jadi. Ya. Jadi pertemuan 11 kita sudah diskusi mengenai tentang tugas yang Anda buat, tugas makalah, dan tugas on the spot, mencari responden yang terkait dengan topik. Di pertemuan yang 11, 12, dan 13. Jadi kita upayakan sekali pertemuan itu 2 materi yang kita bahas, ya, yang kita diskusikan. Jadi 6 ini kan sudah 60 orang ya. Jadi satu kelompok 10 orang. Jadi bisa dibagi-bagi ya. Jadi ada yang mencari sasaran, bukan sasaran ya, mencari responden yang sesuai dengan topik yang kita pilih. Ya. Jadi nanti PJMK-nya yang mengundi ya, kelompok berapa ini, kelompok 1 sampai kelompok 6 ya. Jadi kelompok 1 itu membahas tentang masalah aborsi. Kelompok 2 tentang infertilitas, kelompok 3 tentang KDRT, kelompok 4 tentang kontrasepsi mantap, yang kelima orientasi seksual, yang keenam pasangan yang menikah di bawah umur pernikahan dini. Jadi 6 kelompok. Jadi 3 kali pertemuan ya, kita upayakan. Jadi itu nanti tugas yang Anda cari dalam kesehatan reproduksi. Tema-tema dari 6 tema itu. Oke? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bapak. Oke, silakan. Baik, terima kasih, Bapak. Sebelumnya mohon maaf, Bapak, saya mematikan kamera. Ya. Baik, Bapak. Saya izin tanya, Pak, terkait dengan video dan makalah satu topik. Di sini untuk videonya, apakah video untuk wawancara, apakah kita atau dari kelompok itu sendiri bikin video simulasi gitu, Bapak? Terima kasih, Bapak. Oke, baik. Jadi dari satu kelompok ini
Jadi satu tugas video. Satu tugas video. Saya tidak tahu siapa nanti yang bertugas untuk mencari itu ya. Jadi dan misalnya kelompoknya ada anggota kelompoknya 10 orang. Jadi satu yang membuat makalah, satu yang mencari jurnal, satu yang menyusun, satu yang mengetik, dan ya diatur semua dapat kebagian ya. Dapat bagian semua dari 10 anggota itu. Ini satu video ya. Itu durasinya 5 menit. Jadi wawancara yang sebenarnya ya. Jadi Anda mencari misalnya yang aborsi, yang pernah melakukan aborsi, ada tetangganya atau siapa saja, dan bersedia untuk divideokan. Tapi videonya ini kita jangan memperlihatkan wajahnya. Jadi wajahnya di blur ya. Wajahnya digelapkan atau pakai masker ya. Ya, sekarang ini kan pakai masker, jadi ya pakai masker aja. Kalau di blur kan terlalu kelihatannya kita nggak melihat. Tapi kalau pakai masker ya itu minimal pakai masker. Dan kita nanti mendengar informasinya mengenai tentang apa yang pernah dialami. Ya. Itu maksimal 5 menit lah. Yang juga terlalu lama kita wawancari orang nanti bosan. Dan ini minta izin dulu ya. Jadi misalnya ini Anda sudah dapatkan respondennya. Tapi Anda minta izin bahwa ini adalah tugas saya, tugas mata kuliah kesehatan reproduksi. Apakah boleh saya videokan? Gitu ya. Jadi harus ada orangnya, jangan suaranya ya. Kalau suaranya nanti Anda bersebelahan kamar ya. Jadi kalau nggak kelihatan orangnya, Anda di sebelah kamar wawancara dengan temannya sendiri. Ya, jadi harus kelihatan Anda wawancarai respondennya atau yang mengalami kasus. Ya, kasus aborsi ya misalnya. Jadi hanya satu video yang Anda buat. Nah, baik Bapak, izin bertanya kembali Bapak. Ya. Misalnya untuk yang diwawancarai atau respondennya ini secara online gitu nggak apa-apa Kak? Jadi misalnya untuk wawancaranya itu via Zoom, tapi memang dihadirkan dengan on cam gitu Bapak? Ya, ya. Oke, boleh. Silakan. Ya, selama misalnya yang bersangkutan tidak keberatan, ya, nah, dia setuju, apakah dia Zoom atau dia langsung, silakan ya, boleh. Baik Bapak, Tapi itu terima yang kasih pernah Bapak. mengalami ya, jadi mohon maaf yang pernah mengalami. Ini bukan Baik, bukan sinetron ya, jadi bukan berpura-pura pernah berguguran, ya, Anda wawancarai, jadi kalau bisa, bukan kalau bisa, tapi harus orang yang pernah mengalami. Jadi tidak boleh di sini bermain peran ya. Hanya berpura-pura pernah aborsi, berpura-pura tidak punya anak. Nah, gimana susahnya kalau tidak punya anak. Nah, dia berpura-pura. Itu enggak ya. On the spot ya. Artinya yang pernah mengalami kasus mengenai tentang aborsi, mengenai tentang KDRT. Karena ini semua konsep kita ini, materi kita ini, itu dialami oleh masyarakat. Ya. Dalam lingkungan kita, atau bahkan di lingkungan keluarga kita, ada yang mengalami seperti ini. Jadi tujuannya adalah untuk menyadarkan mereka bahwa orang yang aborsi ini, yang pernah melakukan aborsi ini, kita tidak boleh menjauhi, ya, tidak boleh mengisolasi, karena ini ada dampak negatif yang ditimbulkan. Jadi kita sebagai orang Kesmas, bagaimana merangkul mereka yang pernah mengalami kasus seperti ini. Jadi kita gimana membangun emosinya kembali, ya, jangan sampai dia stres, down, dan memikirkan peristiwa yang pernah mereka alami yang memang tidak diinginkan bagi mereka tapi dialami. Nah, itu yang perlu kita bagaimana memulihkan kondisinya. Jadi
menggunakan misalnya metode apa ya, healing ya. Jadi menormalkan kembali ya. Jadi kena shock dan mengalami bencana atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, kemungkinan bisa stres ya. Apa ujung-ujungnya kalau stres ya? Bisa jadi gila dan sebagainya. Oke? Saya kira itu. Baik, Bapak. Iya, Bapak. Masih ada yang lain? Sudah mengerti tugasnya? Di kelompok 1 sampai kelompok 6. Nanti PJMK-nya yang membagi-bagi ya. Dan ada yang mencari nanti jurnal terkait dengan materi infertilitas, terkait dengan aborsi, terkait dengan KDRT, penggunaan alat kontrasepsi. Misalnya, kenapa ini mantap di Indonesia masih kurang? Padahal ini keberhasilannya 99%. Tapi kenapa masih banyak orang yang tidak mau menggunakan? Ya tentunya mungkin punya alasan ya. Jadi nanti Anda cari di jurnal, apa sih alasannya orang tidak mau menggunakan steril ya. Ada bermacam-macam alasan mereka tidak mau menggunakan steril. Misalnya dengan LGBT atau LGBTQ ini juga belum bisa diterima di Indonesia, tapi banyak yang melakukan. Nah, ini yang menjadi permasalahan ya. Dan dia memperjuangkan dirinya untuk diakui oleh negara, tapi belum bisa untuk Indonesia diakui ya. Tapi untuk negara-negara di sana, di luar sana, ini sudah diakui, ya. Sudah diakui keberadaan mereka. Terutama misalnya di Asia Tenggara ini Thailand ya. Thailand ini mengakui keberadaan mereka. Filipina itu mengakui keberadaan mereka. Tapi di Indonesia belum bisa. Ya. Nah, bagaimana kalau dalam lingkungan kita ada yang seperti ini? Apakah kita jauhi? Apakah kita rangkul? Apakah kita ikut? Nah, itu kan pilihan mereka ya. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa ini penyakit ya. Yang menurut WHO ini bukan penyakit. Kalau WHO ini sudah mencabut ya bahwa orientasi seksual yang berbeda ini bukan penyakit. Kenapa dicabut dari daftar penyakit di dunia ya yang dialami oleh masyarakat? Karena LGBT ini tidak ada obatnya. Sehingga WHO tidak bisa mempertahankan ini satu penyakit. Kalau dia penyakit, pasti ada obatnya. Jadi daftar-daftar di WHO tentang penyakit-penyakit, itu semua ada obatnya. Tapi ini orientasi seksual yang berbeda ini, tidak ada obatnya. Maka WHO mencabut. Nah, tapi ini mungkin nanti terkait dengan faktor-faktor yang lain. Jadi ranah-ranah yang lain, misalnya ranah dari budaya, ranah agama, macam-macam nanti tanggapannya nanti ya dibahas di makalah Anda. Atau ada yang kasus misalnya ada yang mengalami